Chapter 177. Membunuh Jin Sahyuk 2. Dengan Chok Jungyong, Jain, dan bos, saya menghancurkan menara kontrol timur, barat, dan utara. Karena pemain lain akan menghancurkan menara selatan sendiri, gerbang ke lantai 4 harus ditemukan dalam waktu seminggu. Pemain, Ekstra 7, telah memberikan kontribusi besar untuk pencarian media. Peringkat kinerja untuk pencarian media telah diperbarui. Kamu mendapat perhatian dari administrator lantai 3, media. Kekuatan luar biasa dari ledakanmu membuka sebuah pencapaian. Teroris. Hancurkan 3 atau lebih bangunan dengan satu ledakan. Kamu memperoleh suatu ciri. Petik 2. Oh. Saya mendapat beberapa peringatan sistem, tetapi saya paling terkejut dengan mendapat raid. Tower of Wish memiliki pencapaian yang tidak dapat dibuka yang memberikan hadiah bonus karena menjadi yang pertama menyelesaikannya. Meskipun jarang bagi pemain untuk memenuhi persyaratan untuk suatu prestasi, itu bahkan lebih jarang untuk hadiah untuk menjadi raid. Saya memeriksa karakter yang saya terima. Sama dengan. Bomber, pangkat menengah rendah, atribut khusus, statis. Asteris penguatan eksplosif. Meningkatkan kekuatan bahan peledak hingga 30%. Asteris ledakan. Atribut ledakan, dapat ditambahkan ke objek tertentu. Kekuatan ledakan tergantung pada nilai objek atau peringkatnya. Objek akan menghilang saat ledakan. Sama dengan. Itu adalah sifat yang cukup baik. Bahkan, saya akan senang bahkan dengan trait peringkat terendah. Trait setara dengan hadiah, artinya saya baru saja menerima hadiah gratis. Oi, bisakah aku bertarung dengan mereka? Sementara saya terganggu oleh trait, Chok Jungyong memecahkan buku-buku jarinya dan bertanya. Saya melihat ke depan. Setan yang selamat dari keruntuhan menara semakin mendekat. LV, 4 Demon Vote Soldier. LV, 5 Demon Soldier. LV, 6 Demon Centurion. Iblis LV, 6 seharusnya sedikit rumit, tetapi bos dan Chok Jungyong seharusnya tidak kesulitan menanganinya. Lakukan apa yang kamu mau. Segera setelah saya memberikan yang oke, Chok Jungyong mengaktifkan skillnya, mengisi. Tubuhnya yang sudah besar menjadi sangat besar. Kekuatan sihirnya menutupi tubuhnya, membuatnya seolah-olah sedang terbakar. Chok Jungyong berteriak pada iblis. Datang. Meskipun itu yang dia katakan, itu Chok Jungyong yang dengan tidak sabar menuduh mereka. Koong. Perwira setan LV, 6 dikirim terbang mundur dalam satu pukulan. LV, 5 Chameleon Tropes Hideout. Vitalitasmu pulih 30% lebih cepat. Kau bisa beristirahat dengan tenang saat tinggal di tempat ini. Setelah bangun, statistik dan tingkat peningkatan keahlian Anda akan menerima peningkatan 7%. Setelah berkeringat, kami kembali ke tempat persembunyian kami. Adapun mengapa tempat persembunyian kami tiba-tiba melonjak ke LV, 5, meskipun saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, itu semua berkat saya. Tidak seperti pemain lain yang menyewa gedung persembunyian mereka, saya membeli seluruhnya, memperluasnya, dan memasukkan beberapa perabot buatan tangan. Ada 4 tempat tidur karya dibuat oleh Kim Ha-jin, dan 2 sofa karya dibuat oleh Kim Ha-jin. Selanjutnya, saya juga membangun kamar mandi dan mengubah seluruh ruang bawah tanah menjadi ruang pelatihan. Jain bahkan mencuri pembersih udara dari istana bangsawan. Saya yakin bahwa tempat persembunyian kami adalah tempat persembunyian terbaik di semua prestige. Gelombang rumahku, gelombang, aku suka udara di sini, gelombang. Jain melompat ke sofa, penuh senyum. Bos duduk di sebelahnya dan membuka komunitas. Baru-baru ini, bos menyukai browsing di komunitas. Saya tidak bisa menyalahkannya, karena memang tidak ada hiburan di tempat ini. Pemain lain bersenang-senang melakukan hal-hal seperti berpetualang, menemukan pencarian, dan keterampilan belajar, tetapi bos sepertinya tidak tertarik pada salah satu dari mereka. Bahkan, dia bahkan belum belajar keterampilan apapun. Dia bahkan lebih memilih daripada saya. Melihat bos fokus pada komunitas, saya bertanya. Bos, bukankah kamu lapar? Aku sudah makan. Bos menjawab singkat. Baru-baru ini, bos bertindak kasar di sekitar saya. Saya masih tidak tahu mengapa. Apakah itu karena komunitas? Perlahan aku menyelinap ke arahnya dan mengintip layar komunitasnya. Para pemain dapat melihat apa yang dilakukan satu sama lain begitu mereka berteman, jadi secara alami, saya dapat melihat layar komunitasnya juga. Sama dengan. Kembali dari dunia hancur, bab 19. Ketika saya kehilangan dia, saya ingat rumah saya. Dunia yang tidak ada lagi. Keluarga dan teman yang tinggal di sana. Tiba-tiba, saya dilanda kesedihan. Rasanya seperti beban surga menekan saya. Aku tidak akan mati di sini. Aku akan bertahan bagaimanapun caranya dan menariknya turun dari tahtanya. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Itu sebabnya saya hidup. Petik 2. Tunggu saja. Sebuah suara yang membawa jiwaku bangkit dari lubuk hatiku. Bersambung. 5 TP per bab. Aku bertujuan memiliki setidaknya 10.000 karakter per bab. Dengan keahlian saya, Story Imprint, Anda akan dapat memiliki pengalaman membaca yang lebih realistis. Pembaca yang menyumbangkan TP akan dapat memilih nama karakter.
Sama dengan. Petik 2. Bos sedang membaca web novel yang diserialisasi pada profil pribadi beberapa pemain yang tidak dikenal. Saya sedikit terkejut. Tentu saja, saya ingat menulis sesuatu seperti ini di cerita aslinya. Setelah merenungkan cara mendapatkan TP, pemain biasa memutuskan untuk melakukan apa yang terbaik dalam diri mereka, menciptakan novel, manhwa, alkohol, dan memasak. Namun, saya tidak berharap bos membaca sebuah novel. Setelah menyelesaikan bab 19, bos menekan layar. Sama dengan. Apakah Anda ingin menyumbangkan 75 TP ke player wallet? Iya nih. Pemain, dompet, memberi Anda kupon pemilihan nama karakter. Sama dengan. Dia bahkan menyumbang untuk pria itu. Saya menjadi sedikit ingin tahu nama apa yang akan dia berikan kepada karakter tersebut. Sementara aku melihat layarnya dengan rasa ingin tahu, Chok Jung-yong tiba-tiba bertanya. Oi, pemula. Iya nih. Apa hal paling berbahaya di sini? Hal paling berbahaya? Iya, aku mencari sesuatu atau seseorang yang cukup layak bagiku untuk bertarung dengan nyawaku di telepon. Chok Jung-yong meregangkan ototnya. Dia masih ingin bertarung dengan seseorang setelah melawan perwira setan LV. 6. Saya merenung. Hal paling berbahaya di Prestige. Selain Raja Iblis, itu mungkin adalah Banshee. Banshee. Iya, sulit untuk berurusan dengan kutukannya. Kutukan Banshee menyebabkan kematian kecuali diperlakukan segera. Itu bukan hanya kematian tunggal, tetapi kematian sejati. Kutukan ini mencegah pemain meninggalkan menara dan menyebabkan mereka perlahan-lahan menderita hingga 3 bulan sebelum mati. Mampu menghidupkan kembali tidak berarti apa-apa. Kutukan itu tidak diangkat setelah kematian dan bahkan mengikuti para pemain ke lokasi respawn mereka. Saya melihat. Jika kamu dikutuk oleh Banshee, kamu harus segera memberitahuku. Jika kutukan itu hanya LV, 1, aku seharusnya bisa menghilangkannya dengan ekstraksi. Kamu pikir aku akan dikalahkan oleh sesuatu seperti kutukan? Iya, hal yang sama berlaku untuk Bos dan Jain. Jika Anda mendapatkan kutukan Banshee, katakan saja padaku segera. Petik 2. Dengan itu, saya beralih ke komunitas Bos sekali lagi. Namun, Bos sepertinya sudah mengirimkan nama karakternya saat dia browsing di forum publik. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Ketika aku bangun, Chok Jung-yong dan Jain memanggil. Bisakah kamu membuat makanan sebelum pergi gelombang? Aku lapar gelombang Hajin, kamu selalu hanya bertanya pada bos gelombang. Kamu tidak akan berlatih sebelum pergi. Saya bisa mengerti Jain bertanya kepada saya, tetapi bahkan Chok Jung-yong menyatakan penyesalannya. Itu pasti karena saya baru saja berlatih dengannya. Meskipun latihan Chok Jung-yong cukup jahat untuk membunuhku, aku nyaris tidak tahan dengan self-hypnosis. Aku masih bisa melakukannya. Aku tidak merasakan sakit. Dengan 2 sugesti hipnosis ini, aku hampir tidak bisa mengimbangi Chok Jung-yong. Apakah kamu ingin datang ke bumi bersamaku? Tidak, aku suka di sini. Menyenangkan bertarung dengan kekuatanku terbatas. Petik 2. Chok Jung-yong tersenyum seolah dia benar-benar bersenang-senang. Petik 2. Jika kamu berkata begitu. Untuk Jain, aku cepat-cepat berjalan ke dapur dan membuat steak babi hutan. LV, 3 steak babi Kim Hajin. Wow, bagaimana LV? 3. Mengejutkan tidak peduli berapa kali saya melihatnya. Petik 2. Setelah tersenyum pada Jain yang memuji saya berteleportasi ke ruang tunggu pribadi saya. Begitu saya di sana, saya meregangkan tubuh dan menarik napas panjang. Satu hal yang baik tentang ruang tunggu adalah sinar matahari. Telur Munin mandi di bawah cahaya hangat. Tunggu. Saya memeriksa telur lebih dekat. Aku tahu itu. Telurnya semakin besar. Apakah akan menetas? Aku tersenyum dan duduk di sebelahnya. Saya berencana untuk segera kembali. Tetapi saya memutuskan untuk menunggu selama 30 menit. Telur itu tentu saja membutuhkan cinta tuannya. Saya memegang telur di pelukan saya. LV, kota kesulitan tutorial tertinggi. Kota tutorial kesulitan tertinggi telah menyulitkan banyak pemain termasuk Chae Na-yun dan Aileen dan telah mendapatkan sedikit ketenaran di luar menara. Di sini, Kim Suho saat ini sedang menjalani gaya hidup santai. Meskipun dia tidak bisa menghindari mendapatkan kurang dari apa yang dijanjikannya dari misi tentara bayaran, dengan menjadi sangat hemat pada ruang hidup dan makanan, dia berhasil mengumpulkan 1000 TP yang diperlukan untuk lulus tutorial. Itu semua berkat buku panduan tutorial Kim Hajin, yang berisi harga tawar-menawar terbaik untuk berbagai toko dan penginapan. Namun selain itu, buku panduan ini hanya memberikan saran umum dan menyuruh Kim Suho untuk mencari sendiri. Namun, ini benar-benar membuat Kim Suho menemukan beberapa bagian tersembunyi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Saran pertama adalah berjalan lambat dan mantap untuk menemukan potongan-potongan yang tersembunyi. Tidak perlu terburu-buru, arah lebih penting daripada kecepatan. Mengikuti saran ini, Kim Suho dengan hati-hati menjelajahi pinggiran kota dan menemukan seseorang yang tidak terduga. Petik 2. Petik 2.
Kim Suho berdiri dengan linglung, sementara gadis yang dihadapinya sedang duduk di bangku seperti seorang preman. Mereka berdua tertangkap basah oleh pertemuan yang tak terduga. Petik 2. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi matikan. Gadis itu memecah kesunyian lebih dulu. Kim Suho mengeluarkan batuk kering. Aku punya perasaan aku akan bertemu denganmu di sini. Kataku, matikan. Kim Suho mengamati kondisi Jin Sahyuk. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya berantakan, dan bibirnya bengkak karena stres. Jelas bahwa dia tidak bersenang-senang. Kamu tidak terlihat terlalu bagus. Kim Suho berbicara dengan jujur. Jin Sahyuk balas menembaknya dengan tajam. Apakah kamu ingin mati sekarang? Petik 2. Kim Suho tidak bereaksi terhadap provokasi dan hanya menghela nafas. Dia tahu dia berjalan di jalur yang sama sekali berbeda dari dia. Namun, dia tahu dia adalah satu-satunya orang yang tersisa dari dunia asalnya. Mengetahui perkataan bahwa pertempuran dapat dimenangkan tanpa bertarung, Kim Suho memutuskan bahwa membicarakan sesuatu akan lebih baik daripada melawannya sampai mati. Kim Suho mengeluarkan dendeng dari persediaannya, yang ia dapatkan dari babi hutan yang meneror sebuah peternakan. Apakah kamu mau beberapa? Petik 2. Kamu bisa mendorongnya ke pantatmu. Jin Sahyuk menolak tawarannya lalu bangkit dari kursinya dan memelototinya. Penampilannya yang galak sangat mirip Jin Sahyuk SQ. Aku ingin membunuhmu sekarang jika mungkin, tetapi kamu jauh di belakang dalam antrean. Baris. Betul, Anda didorong kembali ke peringkat 237. Anda harus berterima kasih kepada orang lain. Petik 2. Ada 236 orang di depanku. Kim Suho tersenyum pahit. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk berdamai, karena Jin Sahyuk selalu menjadi pusat masalah di kota kelahirannya. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang paling terkenal. Bahkan setelah aku membunuh mereka semua, kamu hanya akan berada di peringkat 2, jadi jangan menghitung ayammu sebelum mereka menetas. Apa? Kim Suho mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Ada seseorang yang Jin Sahyuk ingin bunuh lebih dari dia. Siapa yang bisa? Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang Kim Ha-jin? Apakah itu namanya? Jin Sahyuk menyeringai. Mengetahui sepenuhnya apa arti senyum ini, ekspresi Kim Suho menegang. Aku ingin membunuhnya sebelum aku tahu tentang namanya. Jin Sahyuk menambahkan dengan apatis. Kim Suho meletakkan tangannya di sarungnya. Melihat ini, Jin Sahyuk langsung melepaskan kekuatan sihirnya. Kamu akan mati saat kamu mengeluarkannya. Petik 2. Kim Suho berhadapan dengan Jin Sahyuk diam-diam. Pedangnya bersinar di dalam sarungnya, dan kekuatan sihir Jin Sahyuk melonjak dengan sengit. Permusuhan Kim Suho dan niat membunuh Jin Sahyuk bercampur menjadi satu. Suasana dingin dan berat turun. Namun segera, Kim Suho menyerah pada serangan. Itu karena dia menyadari dia mengkhawatirkan orang yang salah. Senyum kecil muncul di wajah Kim Suho. Dia ingat kejadian masa lalu dan tahu harus berkata apa. Bukankah kamu sudah kalah dari dia? Apa? Wajah Jin Sahyuk langsung terdistorsi. Aku tidak melihatnya dengan jelas, tetapi apakah kamu tidak selesai dengan koin? Petik 2. Aku yakin hal yang sama akan terjadi jika kamu menantangnya sekarang. Meskipun Kim Suho jelas memprovokasi dia, Jin Sahyuk tidak mengatakan apa-apa. Untuk beberapa alasan, dia hanya punya perasaan aneh. Itu bukan karena marah. Sebaliknya, dari akhirnya menemukan apa perasaan gelisah yang mengganggunya. Namun, Jin Sahyuk masih tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Ha-jin juga sama. Buku panduan tutorial, baju besi kulit yang menyaingi artefak tingkat menengah, kariernya sebagai Fenrir. Dengan semua ini sebagai dasar, Kim Suho yakin bahwa Kim Ha-jin sama kuatnya dengan dia, jika tidak lebih kuat. Abaikan. Jin Sahyuk balas menembak Kim Suho. Pada saat itu, Suho-si, disinilah Anda berada. Petik 2. Teman Kim Suho menemukannya, saudara dan saudari Vermun. Mereka pertama kali bertemu setengah tahun yang lalu dan memutuskan untuk bepergian bersama setelah bertemu di tutorial. Kim Suho menurunkan tangannya, dan Jin Sahyuk juga tenang. Apa yang kamu lakukan di sini? Yong Hansi mencarimu gelombang. PF, saya melihat bahwa Anda masih memiliki lalat menjengkelkan melayang di sekitar Anda. Siapa ini? Aku tidak seperti itu. Kakak perempuan, Vanessa Vermun, memotong. Jika ada, wajar jika kupu-kupu tertarik pada bunga. Vanessa dengan malu-malu meraih ujung kemeja Kim Suho. Mata Jin Sahyuk menyipit segera. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat mengecewakan sehingga dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Namun, Vanessa dengan tidak bijak mengarahkan jarinya pada Jin Sahyuk dan tertawa. Dari apa yang bisa kulihat, kau juga kupu-kupu. Jin Sahyuk membalas dengan cepat. Tutup mulutmu jika kau tidak ingin mati, bangsat gila. Saya pulang. 4 minggu telah berlalu sejak terakhir kali saya di sini. Untungnya, Evandel baik-baik saja. Dia adalah pemimpin kelompok kecil yang meliputi Hayang, Haeyeon, dan seorang anak berusia 4 tahun yang tinggal di blok berikutnya. Petik 2. Jadi kamu tidak ingin pergi kemanapun.
Aku suka di sini gelombang. Evandel menjawab dan dengan cepat kembali ke tendanya. Petik 2. Ditinggal sendirian, saya sedikit bingung. Ada tenda duduk di tengah ruang tamu. Sepertinya ada sesuatu seperti pangkalan rahasia. Saya melakukan sesuatu yang serupa ketika saya masih muda, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Dalam ruang kecil dan sempit, teman dekat akan makan bersama, bermain game bersama, dan menceritakan kisah-kisah menyeramkan. Petik 2. Lalu aku pergi, oke. Baik gelombang. Sampai jumpa lagi gelombang. Sekarang gelombang. Aku bisa mendengar suara mereka dari tenda. Saya merasa agak sedih, tetapi terlalu manis bagi saya untuk tidak tersenyum. Sama seperti itu, saya meninggalkan apartemen saya. September akan segera berakhir, dan taman di luar apartemen dihiasi dengan dedaunan musim gugur yang indah. Saya berjalan melewati taman menuju taman bermain lokal. Segera, saya melihat sosok yang akrab. Dia duduk di ayunan dan meluncur bola-balik. Aku berjalan ke arahnya diam-diam dan duduk di sebelahnya. Petik 2. Kamu tidak minum limusin hari ini. Kik, kik. Ayunannya berderit sampai berhenti. Ses. Daun berdesir karena angin yang bertiup. Yoyonha menatap langit dan menghela nafas. Apakah sesuatu yang buruk terjadi? Petik 2. Ketika saya bertanya, dia akhirnya berbalik dan menghadap saya. Dia tampak lelah dan bermasalah. Apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Aku menghadapi tatapan kosongnya dan bertanya dengan lembut. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Yoyonha memanggil saya di sini. Ya, lebih tepatnya, meninggalkan pesan, memberitahuku untuk menghubunginya ketika aku keluar dari menara. Saya menjawab segera setelah saya melihat pesannya, dan Yoyonha datang ke sini sesudahnya. Petik 2. Ini tentang apa yang kamu minta sebelumnya. Oh, itu sudah selesai. Yoyonha mengangguk. Saya terkejut dengan jaringan informasi Serikat Falling Blossom. Tampaknya telah tumbuh lebih cepat dari yang saya perkirakan sebelumnya. Tapi, Yoyonha menatap tanah, menendang pasir, dia melanjutkan dengan hati-hati. Ada hal-hal yang bisa dan tidak bisa kukatakan tentang. Hah, apa itu? Yoyonha menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Kamu bisa memilih. Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda segalanya? Atau apakah Anda ingin saya memberitahu Anda apa yang saya bisa? Petik 2. Dia tampak gugup ketika suaranya bergetar. Wajahnya yang serius membuat saya menganggap serius percakapan ini juga. Tiba-tiba, saya agak takut. Seberapa buruk masa lalu Cundong? Kalau begitu, katakan padaku apa yang kamu bisa dulu. Jawabannya mudah. Saya tidak ingin memaksanya untuk mengatakan apa yang tidak dia inginkan. Petik 2. Apakah kamu baik-baik saja? Anda tidak tahu detail mana yang akan saya tinggalkan. Petik 2. Kamu bisa memberitahuku sisanya ketika kamu siap. Aku tersenyum. Saya tidak tahu apa yang Anda sembunyikan dari saya, tetapi saya bisa menunggu. Petik 2. Yoyonha menggigit bibirnya. Kemudian, dia mengayunkan ayunannya sekali lagi. Kik, kik. Ayunannya berayun, angin bertiup, dan dedaunan jatuh. Waktu berlalu sampai dia siap lagi. Petik 2. Ya. Yoyonha menatapku dan bertanya. Pernahkah kamu mendengar tentang Chameleon Troupe?